Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah Masjid At-Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan kajian fikih kita akan masuk di bab akikah, ya, akan masuk di bab akikah. Mudah-mudahan majlis kita termasuk majlis yang berkah, ya. Mudah-mudahan berkah majlis ini Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni dosa orang tua kita, dosa karib kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan, melancarkan rezeki, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir dan batin dan umur yang panjang, yang berkah, bermanfaat bagi umat dan diberi husnul khatimah. Ala hadinya wa likulli niyatin salihah. Wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Faslun fi bayani ahkamil aqiqah. Fasal menerangkan tentang aqiqah. Wa hiya lughatan ismun li sya'r 'ala ra's. 'Ala ra'sil maulud wa syar'an ma sayadhkuru al-musannifu bi qawli wal aqiqatu 'anil maulud mustahabun wa hiya zabiyatun 'anil maulud yauma sabihi. Akikah secara bahasa artinya adalah rambut di kepala bayi. Sini, ubun-ubun lah, itu akikah namanya. Akikah itu termasuk ubun-ubun, rambut ubun-ubun, rambut di kepala bayi atau rambut di kepala bayi, ya. Itu namanya akikah asalnya. Tetapi secara syariat, secara hukum, yaitu wa hiya zabihatu anil maulud yauma sabihi, yaitu sembelihan untuk anak yang baru lahir di hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh bang, akikah tu bukan hari yang ke-7 tahun. Ataupun akikah setelah umur 70 tahun baru akikah. Ya boleh saja, cuma secara sunnah yang betul itu adalah pada hari ke-7. Itu hari pertama. Besoknya berarti hari kedua, besoknya ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Akikah itu direncanakan. Jangan tidak dilakukan. Dianggap biasa. Jangan. Itu penting. Penting sekali. Karena itu juga termasuk usaha bagaimana mempunyai anak yang soleh, solehah. Tuh. Kadang orang punya duit banyak, kadang orang tuh melakukan akikah, tapi secara tata caranya ininya
tidak sesuai. Maksudnya ini tidak, kenapalah duit ada, kenapa sih tidak disembelih pada hari ketujuh dengan tata cara yang bagus gitu. Kadang-kadang yang memang duit banyak pun tak sembelih, masih ada duit banyak tapi dia menyembelih. Nah, itu masih benar. Tapi kadang-kadang tata caranya itu tidak dipaskan. Tuh. Modelnya apanya, kadang-kadang dibikin semacam undangan pula pakai amplop. Nah, itu tak boleh seperti itu, tak boleh. Jadi hukumnya apa? Mustahabbah. Wal aqiqatu mustahabbah, hukumnya mustahab atau hukumnya adalah sunnah. Hukum akikah itu sunnah, tidak wajib. Jadi hukum akikah adalah sunnah, tidak wajib. Cuma di dalam satu pendapat hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Wa iya zabihatu anil maulud yauma sabihi yauma sabi wiladati wa yusabu yauma wilada minas sab'. Hari waktu dia dilahirkan itu termasuk dihitung 7 harinya. Maksudnya hari termasuk dalam bilangan 7. Bukan ngitungnya 1, bukan mulai besok. Mulai hari ini. Lahir Senin, berarti Senin 1. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad. Itu disembelih akikahnya. Itu akikahnya disembelih. Terus walau matal maulud qabla sabi wala tafutu bitakhir ba'dahu. Walau matal maulud qabla sabi, walaupun bayi itu meninggal sebelum berumur 7 hari. Sebelum 7 hari meninggal, 3 hari meninggal, tetap diakikahin. Jangan udah meninggal tak ada akikah lagi. Lebih afdal akikahnya lagi daripada yang lainnya. Maksudnya ya sama-sama keluar duit. Ya keduri bagus, tapi jangan kedurinya untuk beli kambing bisa, ternyata malah tak dibelikan. Nah, jadi walaupun bayi itu umurnya 1 hari atau meninggal, dia akikahin. Nah, itu diakikahin. Jangan tidak. Kadang-kadang kita justru mohon maaf, justru fokus ke kendurinya. Nah ya kan, akikahnya tidak lagi. Dianggap anak ini sudah umur udah tak ada, udah meninggal. Jadi tidak lagi. Enggak, sunnah akikah tetap walaupun anak itu tidak sampai berumur 7 hari. Penting. Nah, akikah itu. Wala tafutu bitakhir ba'dahu fa in ta'akharat lil bulugh saqata hukmuha fi haqqil anil maulud. Kalau seandainya diakhirkan setelah hari ke-7 ya tidak apa-apa. Maksudnya yang penting jangan sampai balik. Nah, tapi yang terbagus 7 itu yang paten sekali pertama memang aslinya. Kemudian kalau mundur pun 14, kalau mundur lagi 21. Setelah itu ya pokoknya sebelum anak itu balik. Kalau udah balik, nah itu sudah beralih kepada si anak. Perintahnya itu, bebannya, tidak ke orang tuanya. Orang tuanya 15 tahun beli kambing seekor tak bisa, melampau betul. Padahal kredit ini bisa, kredit ini bisa, kredit ini bisa. Vario tak beli. Vario berapa puluh juta? Ini beli kambing seekor 15 tahun tak bisa. Niatnya yang tak kuat. Mohon maaf. Ya kan? Berapa banyak yang orang kredit ini, anaknya belum akikah. Sampai umur besar 15 tahun akhirnya perintah itu beralih kepada si anak karena orang tuanya belum mengakikoi sampai dia ni balik. Malulah jadi orang tua. Anaknya tak diakikoi sudah sampai besar, vario, beat, Skopi berjajar di garasi. Kambing tak terbeli, Allahu Akbar. Apalah. Padahal Skopi satu tu kambing tu berapa dapat tu? Banyak kambing dapat tu. Dengan macam-macam, apalagi kambing betina, 20 ekor dapat. Lebih salah lebih.
Amma wa fa mukhayyar fil an-nafsi wa tark. Ketika sudah balik, otomatis ini berpindah kepada si anak. Sebenarnya anak ini sudah tidak ditekankan lagi. Aslinya beban ini orang tua yang tanggung. Aslinya akikoh itu bukan tugas anak. Aslinya akikoh itu tugas orang tua. Makanya ketika sudah balik, perintahnya sampai ke anak, itu pun mukhayyar si anak itu. Tidak terbebani. Engkau nak akikoh terserah nak, kau punya duit tak akikoh pun terserah. Aslinya tugas bapak. Aslinya tugas bapak. Kalau anak tersebut peduli, aku biarlah aku akikoh sendirilah. Sayang pula, akikoh lah. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak terlalu peduli dengan akikoh, sudah besar, anaknya dah bekerja, dah berbini, belum akikoh, kan? Kasih tahu, nak dulu bapak tak akikoh kan? Kau bapak belum tahu, belum ngaji akikoh lagi. Kasih tahu sama si anak tu. Iya pak, ayolah nanti aku beli kambing sendirilah, akikoh untuk aku. Iya gitu, memang harus begitu. Jadi orang tua ini ngaku gitu, jangan dia tidak akikohan anaknya, diem aja, akhirnya sampai kapanpun anak itu tidak pernah mengakikohi dirinya sendiri, padahal si anak itu sebetulnya mampu, kan sayang. Jangan nunggu mati pula, udah mati baru nak akikoh. Ini akikoh atuk saya, apa benda ni? Dulu waktu 7 hari ngapa tak akikoh, waktu masih hidup kenapa tak akikoh? Ya kalau boleh, ya sekedar boleh lah, namanya orang sedekah. Apa tak boleh? Sedekah. Tu. Kemudian wa yuzbahu anil gulam syatan wa yuzbahu anil jariyah satun, disembelih untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor. Qala ba'du amal khunsa fayuhtamul ilhaqu bil gulam abil jariyah falau banat zukuratuhu umira bitadaruk wa ta'addadat al-aqiqatu bi ta'addudil aulad. Ini khunsa ini jarang orang yang mohon maaf dia berkelamin 2. Ini mau dihitung laki-laki atau itu perempuan? Bukan, mohon maaf, bukan bencong. Bencong itu laki-laki. Gaya dia aja. Itu. Kalau ini khunsa ini memang dia memang secara fisik ini memang dia kelamin 2. Ini mau diikutkan kambing seekor apa ikut kambing 2 ekor? Jadi kalau dah begini senjata tu diikutkan yang laki-laki saja 2 daripada kurang kan? Atau umpamanya ini kan perempuan ini perempuan kok ini kak cuma aja. Kali perempuan ternyata akhir-akhir lebih dominan laki-laki. Tambah 1 lagi kambingnya. Tuh. Wa ta'addatil aqiqatu bi ta'addudil aulad. Tentu akikoh itu akan bertambah berbilang dengan bertambahnya anak. Anaknya 1 laki-laki, akikohnya berarti 2 kambing. Lahir lagi oek laki-laki lagi, berarti 2 ekor kambing lagi. Ketiga oek laki-laki 2 ekor kambing lagi. Oek kembar perempuan 2, 2 lagi gitu. Jadi begitu lahir akikoh, lahir akikoh, lahir akikoh. Wa yut'imu al-aqu min al-aqiqah al-fuqara wal masakin wa yadbauha bihuluwin wa yuhdi minha lil fuqara wal masakin wa la yatakhudha da'watan wa la yuksaru azmuha. Dan untuk orang berakikah hendaklah memberi makan untuk fakir miskin, dimasak dengan agak manis-manis. Masak manis-manis apa kalau kambing ini? Dimasak apa? Opor kambing ini masak opor agak manis-manis. Ini bagus. Masaknya masak apa ni? Tongseng, apa tongseng? Tongseng kecap. Ada lagi yang tumis apa pedas. Wah. Gitu. Ya yang Sundanya tu yang manis-manis, yang opor tu bolehlah manis.
Diantar tuh lebih bagus daripada orangnya diundang untuk makan. Tuh dipasang. Hah? Diantar pakai rantang diantar. Karena orang ini aku nak datang nak coba suruh makan aja terus balik. Alah, tak payahlah. Itu sebagian gitu. Paket lengkap atau cuma daging? Aslinya ya dagingnya itu. Adapun nasi ini kan pelengkap aja. Akikah itu kan kambing, bukan beras. Nah, itu. Jadi aslinya daging itu. Dibagi satu rantang gitu kan, kasihkan. Nah, bagi berapa ini ada 10 orang pakai miskin? 10 orang pakai rantang atau yang plastik tuh, 10 kotak. Kasihkan pakai miskin. Selesai. Tak sibuk. Sekarang ini kadang-kadang orang nak akikah ni pikir biaya ini, biaya rewang, biaya ini, biaya mah kambingnya paling 2 juta. Mak yang lain-lain dia ni kena jadi 5 juta juga. Tak tahan. Sudah tak usah repot. Lebih bingung lagi tak sampai senang. Pokoknya dah ini kambing. Uang 500 ribu antar ke pondok mana. Dah. Nah ini untuk berasnya untuk ini. Tak bingung. Kadang-kadang orang kamu ni yang rewang, yang ini, yang itu. Jadi banyak pula habis dia ni. Tak jadi akikah jadi dia. Allahu Akbar. Itu yang jadi masalah itu. Jadi akikah berapa dana habis. Sekian juta. Banyak jutanya. Jadinya tak jadi. Udah beli kambing aja. Kambing betina pun boleh. Nah. Jadi kan banyak diantar kepada pakai miskin. Kalau tadi kita akan pondok. Itu enggak apa-apa, Bu. Ya nanti kan di pondok kan tahu hukum. Santrinya kalau ada orang yang tidak mampu, otomatis sudah termasuk. Atau kalau pokoknya kok orang kaya semua santrinya, ya tentu ada dagingnya dioper ke orang fakir miskin. Tak tetangga pondok, tak kemana. Namanya orang berilmu nih, ya berilmu, tidak kurang akal. Maksudnya ya tetap dipraktekkan gitu. Ini kok kaya semua santri aku bawa mengantar bapaknya mau pakai mobil semua nih. Wah tak bisa nih ya. Tentu ambilkan satu rantang apa besar berapa 3 rantang. Tolong nak antarkan ke sana nak. Selesai acaranya kan gitu. Yang lain ya biasa untuk dimakan orang mampu juga boleh. Nanti fakir miskin harus dikasih. Itu seperti itu. Ya. Memang aslinya untuk itu. Tetapi boleh orang mampu. Ya kita bisa samakan dengan kurban begitulah. Kurban. Cuma yang di sini di bab akikah ini tidak disebutkan hatman, itu aja. Jadi hukumnya itu tidak disebutkan hatman atau wajib. Kalau di akikah, di kurban kemarin hatman wajib. Nah, di sini ini bisa wajib, bisa tidak, ini masih tidak diterangkan oleh Syekh. Apakah yang dimaksud ini perintah ini wajib ataukah mustahab atau sunnah? Gitu. Kalau kurban wajib. Wa yahdi minalil fuqara wal masakin wala yatakhudhu da'watan wala yuksaruna, dan tidak menjadikan akikah itu undangan. Wala yuksaru azmuha, dan tulangnya tidak pecah-pecahkan. Ya maksudnya yang ruas-ruas yang besar lah maksudnya. Macam kaki. Tapi kalau yang ruas-ruas jadi perluas aja diambil, perluas. Ya isinya dagingnya di ini aja kan bisa. Kalau iga dengan tulang punggung kan iganya diambil kan tinggal tulang punggungnya aja kan. Nah, tulang punggungnya. Sudah. Kakinya semua lepas. Intinya jangan dipotong kecil-kecil gitu. Ini bukan wajib, bukan haram maksudnya nih. Ini hanya sebagai tafaulan. Tafaul ini berharap nanti si anak ini sehat, tulangnya kuat. Diimunisasi nabawi namanya. Jadi ini tuntun itu ada rahasianya. Karena kalau itu perintah, mesti ada rahasianya. Apa hubungannya bayi sama kambing nih? Kan aneh pula kalau dipikir. Tapi ini perintah. Perintah dari yang menciptakan bayi tersebut. Apalagi kalau lahir hari ke-7 sembelih. Ini aslinya perintah dari yang menciptakan bayi. Ikut aja lah. Itu pasti itu ada manfaatnya. Itu mesti.
jangan dijadikan undangan. Jadi macam orang pengantin, ada kotak dia, ada sumbangan dia, ada ini. Jangan, itu murni sedekah. Murni sedekah. Nanti kalau dibikin undangan, potong kambing seekor. Total biaya semuanya habis 2,5 juta atau 3 juta kambing betina. Buka amplop. Untung. Pegang balik modal lagi untung. Amplopnya lebih banyak. Aku akikoh lagi lah. Siapa yang belum? Kakek belum akikoh, kita akikoh. Undang lagi. Jadi sifat nilai sedekahnya mana? Ini cari untung namanya. Modal 3 juta dapat 5 juta. Jadi cari untung. Jangan gitulah. Orang sedekah itu ya rugi gitu loh. Walimah, contoh walimah, ya. Walimah itu kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Bikinlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing, kata Rasulullah. Supaya orang ini tahu, oh ini sudah nikah. Sifatnya apa? Ya sedekahlah, bukan cari untung. Cuma kita sudah tradisi. Jadi nak bagi undangan, kalau tak ngasih amplop tak enak. Ini masalahnya. Padahal itu hakikatnya semua itu adalah sedekah. Walimah, makanan walimah dari yang punya hajat. Karena saking dah terbiasa, ada yang datang tak ngasih amplop, hati rasanya sedih. Ini yang menjadi masalah nih. Alamak, kata dia dapat sikit pula. Tu sedekah tahu tak? Kalau engkau tak nak keluar duit banyak, jangan paksakan diri. Sembelih kambing seekor, undang tetangga sudah. Kau nak bikin pesta pora besar-besaran, sampai poya-poya, akhirnya mengharap pemberian orang lain. Mana sedekahnya di mana? Apalagi ditambah dengan kemaksiatan, ya. Jadi sudah lari dari ibadah. Aslinya walimah itu ibadah, wajib datang, fardu ain kalau diundang. Fardu ain sama kayak Jumatan jadinya kan. Jumatan itu hukumnya fardu ain. Tak datang Jumatan dosa. Apa pula tak Jumatan? Sekarang walimah itu hukumnya fardu ain, berarti walimah itu adalah satu ibadah, kan gitu. Kalau bukan ibadah manalah hukumnya sampai fardu ain, wajib datang. Makanya jangan dibalik. Jangan ibadah itu dibalik menjadi majlis tempat maksiat. Kalau di situ sudah ada kemaksiatan, tidak wajib datang. Enggak wajib. Karena yang wajib itu walimah, yaitu ibadah, makanya hukumnya fardu ain. Tapi ketika maksiat, ini bukan ibadah lagi, ini mohon maaf, tidak wajib untuk mendatanginya. Itu tidak wajib. Ajang poya-poya dan sebagainya. Susah sekarang, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingin memahangkan masyarakat pun susah. Kadang tak enak sama tetangga sebelah. Biasanya pakai musik ini tak ada, macam tak sedap. Anak-anak muda-muda nak berjoget-joget, nanti biasanya ada, ini tak ada pula. Aduh, masalah. Katanya orang menikah itu menempuh hidup baru, kan gitu. Selamat menempuh hidup baru. Hidup baru pertama langsung diasasi dengan kemaksiatan. Macam mana tuh? Baru akad langsung pertama sekali didasari dengan kemaksiatan. Ya jangan gitulah. Lebih Masya Allah, orang kayak walimah itu insya Allah lebih berkah. Sudah walimah akad, sembelih kambing seekor ke 2 ekor ke, undang orang ya macam yasinan tuh, makan. Kan tak ada orang yasinan bawa amplop. Ada? Tak ada. Dah selesai balik. Ini walimah nih. Di hati dia tak ada mengharap, apalah bapak ni tak bawa amplop, tak belum. Tak ada. Tidak ada. Memang ini aku sembelih memang untuk jamuan. Memang untuk ibadah ini. Itulah
yang berkah itu luar biasa itu. Berkah luar biasa. Aduh. Tapi sekarang ini kita berada di satu zaman yang mana pesta itu kalau tidak wow itu tidak ini. Nah, itu seperti itu. Kayak kalau kenduri aja, malu nikah cuma kenduri. Hah? Itu kalah urusan dunia. Justru tengok dia sembelih kambing seekor atau 2 ekor. Bikin aja semacam kenduri undang. Tidak ada satu amplop pun masuk ke dalam koceknya. Dari kebun besar, habis 10 juta, 20 juta, 50 juta, sekian puluh juta. Tapi nanti ngarap ada yang masuk. Deg. Hah? Mana yang lebih ikhlas tuh orang? Memang yang tampak sikit, tapi sini 5 juta tak ada ngarap balik. Lillahi ta'ala, ini memang aku sedekah untuk keberkahan pernikahan. Walimah kata Rasulullah, kalau bisa menikah bikinlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Tak kalah kata Rasulullah seekor kambing nanti sahabat mengharap ininya. Mana ada. Sudah makan walimah, sudah makan, sudah selesai, balik. Selesai. Itu seperti itu. Jadi nikah itu sebetulnya, pernikahan itu sebetulnya tidak ribet, tidak susah. Dananya juga tidak banyak-banyak. Yang banyak ini glamournya, ini yang bikin banyak. Ini. Mana bujang nak nikah sekarang, jangan berani-berani kalau tak megang duit 50 juta, 60 juta. Bapak kerja apa kau nak? Berapa antaran? 50 kata. Alamak, honorer 1 bulan 1.200.000. Kapan nak ngumpul sampai tak makan, tak tidur pun tak terkumpul duit tu. Allahu Akbar. Padahal duit 1 juta dah boleh untuk nikah tu. 1 juta dah cukup. Tapi mak mertua mana yang nak ngasih anaknya? Itu yang jadi masalah tu. Nah, itu yang jadi. Karena mindset semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di dalam Al-Qur'an, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu orang-orang yang fakir-fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka kalau mereka menikah. Jadi itu nikah dulu baru kaya. Calon mak mertua, bapak mertua sekarang ini dia menantu dia kaya dulu baru nikah terbalik. Ini yang bikin masalah. Akhirnya berserakan, orang yang sudah waktunya menikah tak nikah akhirnya. Jadi masalah di masyarakat itu. Macam mana nak nikah tak ada duit gini? Akhirnya pacaran terus bertahun-tahun sambil ngumpul duit. Astagfirullah. Ya. Advice-nya itu jika datang suami istri, dia bisa sama. Sebetulnya kalau begitu itu ada tidak harus dipisah, tapi dia ada khusus tempat. Untuk yang kalau bisa bagus. Kalau tidak ada khusus keluarga. Jadi arena khusus keluarga. Itu pun tidak bercampur. Arena khusus keluarga. Gitu. Jadi tidak dipisahkan. Jadi kursi sini. Ini untuk yang keluarga. Yang datang suami istri. Sini. Tuh, ada keluarganya. Tuh ada anaknya sekali. Dah satu meja dia. Satu meja, satu keluarga. Datang lagi satu meja, satu keluarga. Ya susah lah memang untuk kayak gitu, untuk mendudukkan itu susah. Tak usah itunya dulu lah. Itu sudah terlalu jauh kalau nak mau dipraktekkan. Yang mau dipraktekkan itu sekarang yang sudah jelas-jelas berjoget-joget apa segala macam. Itu yang sudah, itu pertama itu. Itu jangan sampai dilakukan. Ya memang susah kita nih. Laki perempuan berhias di hadapan laki-laki yang ini ya tidak boleh, apalagi menggunakan perhiasan yang lebay, ya. Itu nggak boleh. Alisnya dihapus, diginikan apa segala macam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak gitu, entahlah. Susah kita nak bilang. Memang zamannya seperti itu. Nikah pergi ke rumah bapak mertua, calon nikahkan anaknya, dah selesai. Bikin kenduri, orang tak perlu tahu pun sah. Senang aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma orang yang mau seperti itu tuh kadang-kadang siapa gitu. Kadang-kadang sekarang ini kita di zaman glamour.
zaman apa ya, untuk tampil wow di depan orang, pesta besar-besaran dia nampak seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ini bahas kambing kok sampai nikah ni, apa cerita ni? Wa'lam anna sinnal haqiqati wa salamatuha min aibin yang kusulah maha wal aklu minha wa tasadduqu bi ba'diha wa amtina'u bai'iha wa ta'yinuha bin nadar hukmuhu ala ma sabaq fil udhiyah. Jadi persis hukum akikah itu sama, persyaratan-persyaratannya sama seperti kurban, sama. Hewannya juga tak boleh cacat, pembagiannya sama. Dah selesai. Kemarin kita dah berliku-liku membahas tentang kurban, yang akikah sama. Cuma bedanya itu tadi, bagi mentah sama bagi masak. Itu. Wa tasadduqu bi ba'diha wa amtina'u baiha, tidak boleh dijual. Sama seperti kurban. Berarti apa? Orang akikah murni sedekah. Jangan berharap pemberian orang sebagai ganti daripada duit yang aku berikan untuk akikah itu tadi. Kan gitu jadinya kan? Kan seperti dijual kan? Minta imbalan balik kan? Sudah sedekah-sedekah saja sudah. Ini pakai tong atau apa? Biar orang tuh ngasih duit supaya untuk ganti untuk duit beli kambing itu tadi. Ya macam jualan jadinya. Macam menjual lagi. Murni sedekah sudahlah. Selesailah. Nah itu dah. Tak usah ngarap lagi. Kayak orang jualan jadinya, tak boleh menjual bagian dari hewan akikah. Nazar juga begitu. Kalau sudah nazar berarti enggak boleh makan dagingnya. Wa yusannu ayyu'adzina fi udhunil maulud al-yumna hina yulad. Sunnah hukumnya diazani di telinga kanan anak yang baru lahir. Anak lahir, azanin telinga sebelah kanan. Wa yuqimu fi udhunil yusra, diiqamati di telinga yang sebelah kiri. Kanan azanin, sebelah kiri qomat. Nah, gitu. Ini sunnah. Ya. Yang mengazankannya lebih daripada satu. Bapak tidak azankan. Atau dia nak azankan juga. Mama nak azankan juga. Terserahlah, tak apalah. Boleh, orang satu rumah sakit suruh azan. Dan kita hina yulat itu ketika dilahirkan oek. Kalau dah satu pekan, dah lewat orang punya hajatan, ada dangdut masuk, lewat sana orkes ini masuk, lewat sana apa segala macam, dah banyak dah. Ada orang meracau masuk, ada ni. Maksudnya itu sebelum dia dengar yang macam-macam, azanin dulu. Kalau dah sebulan, dah satu pekan, apa-apa dari telinga dia. Mamaknya marah lah, bapaknya marah, masuk ke telinga. Maksudnya azan itu maksudnya gitu. Jadi untuk didasari ini sebelum dia dengar yang macam-macam, awal yang didengar adalah lafaz-lafaz yang mulia. Itu sebenarnya juga untuk menjaga diri dia. Cobalah anak baru lahir tidak dengarkan azan. Di telinganya entah ngomong apa gitu, meracau apa, ngomong. Tengoklah. Jadi apa anak tu? Iya. Sekarang macam air putih ini dibacain pun berbeda, apalagi telinga si anak. Kan? Sama air ini makhluknya Allah. Bayi juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, dia tetap berpengaruh. Kemudian
wa ayyuhannikal mauludu bitamrin famad fayamdahu wa yudliku bihi huknahu dakhila famihi liyunzila minhu syai'un ila jawbi fa illam yujad tamrun faradbun farutabun wa illa fa syai'un holbun. Kemudian setelah diazanin telinga kanan, dikomatin telinga kiri, ditahnik. Apa tuh ditahnik? Ditahnik itu disuapin kurma, dimamah sama naging, dimamah, kan? Nanti baru dimasukkan ke mulutnya si bayi. Dulu sahabat itu kalau mendapat anak didatang ke Rasulullah, minta ditahnik anaknya. Itu namanya tahnik. Diazanin, dikomatin, terus ditahnik pakai kurma dimamah sama Rasulullah, dimamah, kemudian disuapkan di bayi itu tadi. Tahnik itu karena kita kan sebaiknya kan ulama. Cuma sama Ustaz itu dia tahnik umat dia cuma sedikit aja. Itu apakah bentuk apa standar-standarnya? Ya mungkin dia tak enak, mungkin tak enak dia kan. Tapi sunahnya fayab dahu. Ya memang di apa? Dilumatkan, dilembutkan. Memang dilembutkan kan. Kalau tak mau ya sudahlah. cari orang lain kok susah. Bapaknya sendiri itu kan. Intinya begitu. Memang caranya begitu, mau macam mana? Kalau tak tega, ya udah bapaknya aja lah, mamanya pun boleh, serah. Tapi dulu begitulah para sahabat. Beliau datang ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke ahli salah, ya orang-orang soleh, minta untuk ditahnik. Itu juga namanya sebagai tafaulan, tabarukan, berharap supaya anak juga menjadi anak yang soleh. Kemudian kalau enggak ada tamar itu kurma kering ya, rutob kurma yang basah, yang kuning-kuning tuh rutob. Kalau tidak ada lagi, pokoknya sesuatu yang manis, terserah. Jangan kasih pelam muda. Apa pula tahnik pakai pelam muda nih? Yang manis-manis. Apa ya? Rambutan lah katakan boleh lah, macam mana kurma tak ada. Kurmanya orang Indonesia rambutan. Rambutan lah mama lembut masukkan. Manis rambutan tuh. Madu boleh. Ya kan dia termasuk yang manis-manis. Termasuk madu boleh lah. Proses tahnik kalau madu itu gimana? Ya tinggal gini aja lah. Sekedar syarat aja. Gimana lagi? Kalau macam mana nak dimamah lagi? Memang dah gitu aja. Ya sebenarnya tak harus madu, tapi madu yang enak memang cair. Atau sesuatu yang manis kan gitu. Durian. Wah ini ajaib, ini ada bayi ditahnik pakai durian. Kalau tak di tempat kita ini tak ada nih. Apa tahnik? Mana tahnik? Musangking. Tahnik pakai durian musangking. Habis besar budak ni jadi hantu durian lah. Apa pula dia kami ditahnik pakai durian. Ya sudah ini hantu durian ya. Habis durian. Kalau musim durian sudah. Tuh. Boleh, yang penting durian tu kan manis. Senang pula durian tu lembut kan. Ini kan boleh, tak apa. Kalau memang kurma tak ada. Ya. Kalau nikah kan ada harinya 7, 14, 21 kan. Kalau tahnik ni ada sunah juga kayak 7, 14. Tak ada. Tahnik itu sebetulnya secepatnya. Sebetulnya. Ya kalau tidak ya sudah. Ya kapan-kapan ketemu mungkin situasi tak bisa keluar atau apa kan. Kadang-kadang begitu masih lemah, masih jaga dan sebagainya. Begitu.
Intinya apa ini ya sebelum besar lah, maksudnya sebelum ya pokoknya masih dalam tahap masih bayi-bayi merah gitulah, masih kecil. Ya kalau bisa memang ya di hari itu juga bersamaan dengan azannya itu. Nah, kalau tidak hari itu ya masih dapat kesunahan tahnik, masih dapat. Wa ayyusammal mauludu yauma sabihi wa yauma sabi wiladati, dan hendaklah anak bayi tadi yang lahir dikasih nama pada hari yang ketujuh. Nah, ketika diakikah, dicukur rambutnya, dikasih nama. Kan sekarang kita nih di kampung kita nih yang tenar tuh cukur rambut, akikahnya ini tak tenar. Padahal akikah itu adalah amal untuk menunjang saja dari akikah itu tadi. Sunnahnya anak itu digundulin, ya, rambutnya diambil, ditimbang. Kemudian sedekahlah sesuai harga perak berapa, atau emas pun boleh. Itu sebetulnya itu. Nah, itu. Jadi intinya dia acaranya mohon maaf cukur rambut. Habislah duit entah 3 juta entah berapa. Beli ayam, beli telur, ikan, asam pedas, rendang ini, lak sapi, kalau macam 3 juta 4 juta habis. Tapi dia tak beli kambing. Ini apa benda cukur rambut. Di salon aja paling 25.000. Maksudnya tuh cukur rambut ini adalah amalan yang dia sejalan dengan akikah. Gitu. Kalaulah kenduri kalian yang bisa bikin, kenapa tak beli kambing aja? Ayamnya cancel, telurnya cancel, daging sapi cancel. Tak usah macam-macam, kambing aja. Karena ini memang akikah. Nah, kalau memang urusannya duit, ya, urusannya duit. Tak malah akikah pakai kambing betina boleh, tak ada masalah. Itulah kadang-kadang itulah ada seafoodnya, ada. Halah kambingnya mana ini? Kita cukur rambut kok tak ada kambingnya ini? Macam mana ini? Nah, ini masalahnya. Itu karena apa? Kurang pemahaman. Makanya bab akikah ini juga perlu kita share. Kita share supaya orang paham apa itu namanya. Sekarang di mana-mana acara apa? Cukur rambut, acara apa juga. Tak sembelih kambing tuh. Tidak sembelih kambing, iya kan? Padahal makan-makan juga. yang asam pedas, yang siput, apa benda ada. Ya Allah, sayang. Yang kecuali cukur rambut tak ada makan-makan, tak ada keluar duit, bawa gunting aja dah selesai. Iyalah, ini duit keluar juga bikin makan-makan, kenapa tak dirupakan kambing saja? Itu loh maksudnya tuh. Ya, bersih. Jadi rambut kelahiran yang waktu lahir itu dibersihkan semuanya total. Jadi dia bawa rambut yang baru. Itu rambut waktu di dalam rahim lah. Nah, di dunia ini dah bersihkan. Nah, ini rambut yang baru. 1 menit lagi kita selesaikan insyaallah. Wa tajuzu tasmiyatu qabla sabi wa ba'dahu walau matal mauludu qabla sabi sunnah tasmiyatu. Boleh dikasih nama sebelum hari ke-7 atau sesudahnya. Boleh. Kasih nama sebelum hari ke-7 atau sesudahnya. Tapi yang enak itu pas akikah itulah. Paling enak maksudnya diproklamirkan, dinamakan namanya. Atau gadang-gadang namanya sudah ada. Sebelum lahir gadang-gadang namanya, tapi belum dikasih nama. Nanti ketika hari ke-7 baru ini namanya ini. Gitu. Wa ba'dahu walau matal maulud qabla sabi sunnah tasmiyatu. Kalau anak tersebut meninggal walaupun belum berumur 7 hari, maka sunnah tetap dikasih nama. Tetap kasih. Dalam kandungan tetap dikasih nama sunnahnya. Bayi keguguran itu kasih nama. Tetap dikasih nama. Tuh.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.